Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saira dengan NIM 2502050339, program Pasca Sarjana Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Kiai Haji Abdul Halim, Pacet, Mojokerto. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep nusus, yang mana ini adalah tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Farida Ulfi Naimah MHI. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian nusyuz. Secara etimologi, nusyuz berasal dari bahasa Arab, yaitu nusyuz yang berartikan berdiri dari duduk. Kata nusus ini juga memiliki makna irtifa, yang mana artinya itu menonjol atau meninggi. Adapun menurut terminologi, nusus adalah kedurhakaan yang dilakukan suami maupun istri dalam hal menjalankan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Di sini dapat disimpulkan, nusus adalah perbuatan yang meninggi diri atau sombong, durhaka yang dilakukan suami maupun istri, dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai fungsinya masing-masing. Sistem pernikahan dalam Islam itu sudah menjelaskan bahwa kedua pasangan yang sudah menikah akan mendapatkan hak dan kewajiban yang mana dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hak dan kewajiban itu harus dicapai dan harus dipenuhi demi lancarnya keharmonisan sebuah rumah tangga. Persoalan nusus ini sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang merupakan sebagai sumber dasar hukum nusus itu sendiri. Saya di sini akan mengambil salah satu hukumnya, yaitu menurut Al-Quran dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihati qanitatun hafizatun lighaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggallah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir sudah dikatakan bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin bagi wanita. Maksudnya itu seperti apa? Yaitu yang mana seorang suami itu memiliki kewajiban untuk membimbing istrinya, memberi pelajaran, menegur istrinya ketika berbuat salah. Jadi alasannya itu apa? Karena laki-laki itu diberi kelebihan daripada wanita. Dalam ayat ini juga ditegaskan bagaimana cara seorang suami itu menegur istrinya ketika melakukan nusus kepadanya. Jadi yang pertama itu dilakukan dengan menasihatinya. Apabila tidak berhasil, maka dengan melakukan tidur pisah ranjang. Jika keduanya masih belum bisa berhasil, maka seorang suami itu bisa memukul istrinya, tetapi jangan sampai melukai istrinya. Dan apabila istrinya itu sudah mentaati suaminya, maka seorang suami ini juga jangan mencari-cari alasan untuk menyusahkan istrinya. Mungkin
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.